Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita akan melihat bagaimana rapuhnya organisasi yang diinisiasi oleh kelompok pembatal nasab. Sekarang ini sedang ada seorang kiai yang mengadakan acara di Surabaya. Ini beliau itu namanya Kiai Syarifuddin, yang di dalam satu forum setelah acara PUILS yang bersangkutan ini mengatakan perkataan yang tidak enak kepada Kiai Miftahul Akhyar. Nah, ini konteksnya bahwa yang bersangkutan yaitu Kiai Syarifuddin mengatakan bahwa apabila kurang lebih lah ya, apabila kita itu sebagai keturunan Jawa begitu ya, atau sebagai keturunan Indonesia malah lebih mengagungkan Ba'alwi sebagai orang tua begitu, maka itu sudah durhaka, sudah dosa besar karena tidak mensyukuri nikmat, tidak mensyukuri perintah yang sebagaimana seharusnya disebutkan oleh Al-Quran, yaitu anishkur lillahi wali walidaika. Nah, yang bersangkutan ini mengatakan meskipun itu adalah Kiai Miftahul Akhyar begitu, berarti itu sudah melaksanakan dosa besar. Nah, ini yang kemudian menjadi perkara atau diperkarakan oleh Ansor ya, yang mana saya kira kalau Kiai Miftahul Akhyarnya itu nggak bakalan bermasalah. Dan juga yang menjadi masalah ini nanti Ki Imad itu apa ya, berlepas diri lah, bercuci tangan begitu, nggak mau tahu tentang masalah ini, malah terkesan menyalahkan yang bersangkutan yaitu Kiai Syarifuddin. Ini supaya kita langsung kepada videonya. Tadi itu konteksnya sudah saya katakan. Kita lihat sekarang bagaimana nih pertikaiannya ini ya. Nanti kita akan melihat di akhir bahwa Imad ini dia adalah seorang pengkhianat ulung, dan dia itu adalah seseorang yang paling tidak mau ambil resiko. Yang penting dia punya kepentingan dan kepentingannya ini selamat. Itu nanti akan kita lihat ya. Kita saksikan dulu videonya ini. Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya nyatakan orang itu hukumnya berdosa besar, termasuk Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kalau masih lebih memuliakan Habib Miftahul Akhyar dan leluhurnya sendiri, berarti Kiai Haji Miftahul Akhyar nabrak syariat agama Islam. Nengamu main demone kayak rumah, ya main jeblos ngaku neng penjara, jeblos ngaku neng penjara. Aku nganggo Quran, Pak Kiai Miftahul Akhyar, saya yang ngomong cari bukti, lapor rumah. Sebentar ya, ini permasalahannya tatkala seseorang itu berkata di hadapan publik ya, di depan orang, wah itu semangatnya luar biasa, sampai-sampai ya kadang-kadang malah sering kali itu offside ya. Jadi akhirnya bukan pendapat tetapi penghasutan. Ya, coba ini anggota PWI ini yang apa, yang teriak-teriaknya itu, karena nanti juga akan ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Ya, yo nggak takut, penjarain aja begitu. Ini berdasarkan ilmu. Nah, padahal ilmu dari mana? Itu kita akan lihat ya. Kemudian. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin. Nah, sebentar ini kecepatannya saya memang agak cepatkan 1,5 kali karena bicaranya beliau ini sangat lambat, sangat mengatur dan menata perkataannya. Jadi supaya tidak lama di dalam menangkap apa-apa yang berusaha beliau sampaikan, saya cepatkan 1,5 kali ya. Jawa Tengah pada kesempatan hari ini tanggal 9 Mei, harinya adalah hari Jumat. Berkesempatan ini menyampaikan beberapa klarifikasi. Yang pertama adalah setelah saya mendapat kiriman dari YouTube, saya yang jelas di situ ada narasi Kiai Haji Miftahul sebagai wakil ketua DPP PWI Laskar Sabilillah, dan juga Kiai Ridho Mustafa atau siapa itu sebagai jajaran ketua DPP PWI, di mana pernyataan kedua beliau mengatakan bahwa acara
yang telah terjadi di Surabaya, tepatnya di Masjid Keramat Kembang Kuning, tanggal 4 Mei tahun 2025 adalah ilegal. Menurut saya, dan saya hadir di acara sebentar itu, ya. Nah, jadi ini membahas perkataannya Ki Imadnya yang mengatakan itu adalah acara ilegal, yang mana perkataan yang bersangkutan ini tidak mewakili sikap PWI sama sekali ya, karena itu dipermasalahkan oleh Ansor ya. Alhamdulillah berarti Ansornya Surabaya itu masih bagus di dalam membela kiai lah, katakanlah begitu ya. Tersebut keliru. Karena apa? Acara di tanggal 4 Mei ini adalah acaranya konsolidasi dan silaturahmi DPD Perjuangan Wali Songo Indonesia seluruh Jawa. Nah sebentar, jadi tuduhannya Ki Imad itu bahwa itu adalah acara yang ilegal, acara yang tidak resmi, tetapi kemudian dibantah bahwa itu adalah acara resmi PWI. Ini saya lucu nanti ya. Coba bayangkan sama kita gimana jadinya PWI ini 5-10 tahun ke depan. Karena saya rasa perjuangan para ulama terdahulu seperti Mbah Yai Hashim dan kawan-kawan begitu di dalam mendirikan Nahdlatul Ulama, atau seperti misalkan Mbah Yai Ahmad Dahlan di dalam membesarkan Muhammadiyah, itu tidak seperti ini ya, rame-rame malah mencaci orang begitu. Nggak bakalan seperti ini. Organisasi yang memang sedari awal memiliki khitoh yang jelas. Yang kita dari teman-teman sahabat-sahabat pengurus daerah dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya terkait pernyataan Kiai Imaduddin yang menyinggung nama saya, di mana di dalam narasinya dia mengatakan bahwa setiap perkataan Kiai Syarifuddin tidak mewakili dan juga bukan representatif daripada PMI Laskar Sabilillah, itu mohon dipikirkan kembali. Nah itu ya, jadi minta Yai Syarifuddin ini supaya Ki Imad itu mempertimbangkan kembali kalau misalkan yang dikatakan oleh beliau ini tadi katanya dimanapun itu bukan representasi dari PWILS. Ini lucu ya. Coba lihat, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah seperti ini. Ini kabur dari sana, lontar hinaan, lontar cacian, kemudian ada reaksi yang berat, yang besar. Pada kemana tuh? Nggak ada yang bela tuh. Pada kemana ini? Ya, kasihan sekali. Karena bagaimanapun, silahkan Kiai Imad tidak mengakui siapa saya saat ini monggo, tetapi umat masyarakat Indonesia tahu bahwa saya sesuai yang ada di tertera AHU per tahun 2023, saya adalah salah satu pendiri PWI. Nah sebentar ya, alhamdulillah Pak ya, sekarang saya tahu. Sebelumnya saya nggak tahu Anda ini siapa. Cuman sekarang ya jadi tahu karena akan melihat bagaimana sosok aslinya si Imad yang dulu itu loncat dia dari para habaib begitu, dari FPI, kemudian loncat jadi politikus, gagal juga, kemudian sekarang kan dapat masa dan dapat kuasanya di sini nih, di dalam membatalkan nasab, karena memang banyak orang yang kontra dan mungkin dukungan di belakangnya juga ada lah begitu. Nah ini setelah mendapatkan kekuatan sebagai mujaddid abad ini pret si Ki Imad itu. Nah akhirnya dia dengan berani ya, orang-orang yang dari awal sudah berjuang bersama itu tatkala dia itu sudah tidak sesuai dengan tujuannya, atau katakanlah membahayakan posisinya, karena ini akan menjadi benturan langsung dengan Nahdlatul Ulama, karena ini dilaporkan oleh Ansor. Imad melihat ini resikonya terlalu besar, dia mundur dan membuang Yai Syarifuddin ini. Aduh, mending cepat tobat ya. Ini di dunia aja sudah seperti ini, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Bahwa saya mempersilahkan teman-teman sahabat-sahabat Ansor Surabaya untuk melakukan proses khidmat, monggo. Pengurus NU juga silahkan monggo, pihak manapun monggo, kalau memang pernyataan saya di acara itu dianggap atau diduga menghina ataupun merendahkan ataupun melakukan pencemaran nama baik. Namun yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah dalam tinjauan pemaparan perspektif ilmu di mana sebentar ya. Nah itu adalah pernyataan dari yang bersangkutan, Yai Syarifuddin. Ya udah, kalau saya di panggung bilang silahkan laporkan, ya sekarang juga tetap begitu, silahkan laporkan. Itu ada bahasa yang menarik ya, karena ini tidak semua saya tampilkan apa yang dibicarakan, tapi insya Allah tidak akan mengurangi esensi ya. Saya itu tidak sedang memframing siapapun. Beliau itu mengatakan
zahiran wa batinan saya ini bukan pengecut begitu. Itu kata beliau. Dan itu memang dibuktikan. Ya silahkan saja kalau misalkan mau mengkhidmat kepada organisasi atau kepada kiai yang memang misalkan dirasakan bahwa perkataan saya ini mencemarkan nama baik dalam pengertian melanggar undang-undang atau dalam pengertian itu adalah sebagai sebuah tindak pidana, ya silahkan dilaporkan begitu. Nah begitu cumannya. Jadi beliau ini kan tidak ada unsur jahat begitu ya. Itu menurut pandangan beliau dari dari bahasanya itu. Saya jadi lupa. Apa sih namanya itu? Aduh, Masya Allah. Diklarifikasi. Nah, dari klarifikasi yang beliau katakan ini bukan unsur penghinaan, tidak ada unsur jahat, tetapi ini adalah konsekuensi dari memahami satu ayat di dalam Al-Quran. Nah, jadi sekarang setelah tadi kita bahas ya, bagaimana sikapnya Imad dan bagaimana seseorang yang berjuang sedari awal dengan Imad itu sekarang harus merasakan dicampakkan oleh sang mujaddid, beliau ini mau memberi taklil. Jadi sekarang kita lihat kepada ilmu ya, yang katakanlah begitu yang menjadi landasan beliau itu mengatakan apabila Yai Miftahul Akhyar itu lebih mencintai Ba'alwi maka itu adalah dosa besar begitu ya. Dosa lah atau tidak dikatakan. Kalau tidak salah tadi katanya dosa besar itu. Nah, ini landasannya. Jadi sekarang kita masuk kepada pola pikirnya Yai Syarifuddin. Apakah pola pikirnya dalam mengatakan demikian itu sudah benar atau tidak? Kita saksikan lagi. Ya, menyebut salah satu bagian Al-Quran, yakni surat Luqman ayat 14, Anishkur li walidain. Lalu kemudian saya memberikan permisalan. Sebelum permisalan saya menyampaikan kalau di Jawa Timur yang leluhurnya adalah Wali Songo itu kemudian lebih memuliakan Habib Banawi, maka menurut pendapat saya itu adalah berdosa besar dan menyinggung nama sosok Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sekali lagi itu bersifat personal. Itu dulu ya. Jadi Anishkurli wali walidayya. Jadi bukan Anishkurlillah ya. Tadi saya baca Anishkurlillah kalau tidak salah ya. Itu salah berarti. Anishkurli wali walidayya. Nah, ini menurut Yai Syarifuddin, apabila seseorang itu bernasabnya kepada Wali Songo, kemudian malah menghormati Bani Ba'alwi yang mana itu bukan turunannya, maka dia sudah menyalahi ayat tersebut. Karena itu adalah perintah untuk mensyukuri kedua orang tua lah, katakan begitu ya. Nah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malah disatukan di dalam atau bersamaan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah pola pikir seperti ini valid atau tidak begitu? Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita ini mengatakan bahwa seseorang ini dia sudah melanggar aturan atau tidak. Jadi ini kan ada suatu ayat yang mana ayat ini itu pasti urusannya nisbah satu perkara kepada perkara yang lain lah. Itu termasuk dari ilmu tasdiqi. Ya, makanya kenapa kita itu harus mentasdik apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di sini apa perintahnya itu? Perintahnya itu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Nah, itu adalah perintahnya. Maka apabila salah satu dari kedua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak dilaksanakan, maka seseorang itu sudah berdosa. Nah, apakah dosanya itu besar atau tidak? Nah, itu lain lagi ceritanya nanti. Itu kita harus melihat pendapat ulama yang lain begitu. Jadi kita tidak masuk dulu kepada dosa besar atau tidaknya. Kita masuk dulu kepada apakah ini dosa atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan ini dosa, maka apakah itu dosanya besar atau dosanya kecil begitu. Nah, jadi kita lihat sekarang dari perspektif ini. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Yang mana apabila seseorang ini dia adalah keturunannya Wali Songo malah mencintai Ba'alwi, maka dia tidak mensyukuri kepada orang tuanya. Nah, ini merupakan pola pikir yang cacat sedari awal. Kenapa dikatakan demikian? Karena mensyukuri kepada orang tua itu tidak bisa dirusak, tidak menjadi tanakud dengan ada kebersamaan mensyukuri kepada orang lain. Itu tidak menjadi tanakud, tidak menjadi kontradiksi, sehingga yang satu itu ada, yang satu menjadi tiada. Jadi kalau misalkan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua itu adalah perintahnya,
Maka yang menjadi dosa itu apabila tidak bersyukur kepada orang tua, bukan disertai dengan bersyukur kepada orang lain. Begitu. Ini yang harus difaham. Jadi pola pikirnya sudah cacat. Nah, saya tidak mengatakan ini nanti ada pihak-pihak yang merasa tidak suka atas pernyataannya Yai Syarifuddin ini, tetapi secara istidlal ini salah begitu. Karena tidak tanakud antara mencintai kedua orang tua dengan mencintai leluhur yang lain atau dengan mencintai bangsa yang lain begitu. Ya, malah kan ada li ta'arufu di situ kan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya itu kesalahan pertama itu. Jadi sesuatu yang tidak tanakud dianggap sebagai perkara yang tanakud, maka itu sudah kesalahan. Contoh misalkan seperti saya itu menghormati kedua orang tua saya, mensyukuri gitu. Nanti akan kita bahas mahiyatus syukrinya ya. Itu mensyukuri kedua orang tua saya disertai dengan misalkan saya mensyukuri tetangga saya yang mana kebetulan tetangga saya ini punya orang tua. Saya mensyukuri siapa orang tua tetangga saya. Kan ini tidak menjadi tanakud, bisa terjadi dua-duanya begitu. Nah, itu supaya dipaham. Ini tidak terjadi kontradiksi. Tidak terjadi kontradiksi. Dan yang namanya perintah itu kan nanti ada ada had di mana dia itu nufud atau ijza. Jadi sampai had apa kita itu di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam bersyukur kepada kedua orang tua sampai kita itu dianggap mengerjakan perintah itu. Nah, untuk menjawab ini maka kita harus membahas dulu apa itu mahiyatus syukri. Dan kalau orang ini sering membaca kitab, saya rasa sudah tidak akan asing lagi di dalam permasalahan atau pembahasan syukur dan hamdun. Itu biasanya suka disamakan ya, maksudnya suka dibarengkan di dalam pembahasan. Karena syukrun dan hamdun itu dia jenisnya sama, yaitu jenis asana ya, jenis pujian tuh. Bukan pujian sebetulnya itu, asana itu zikrul khair, mengingat kebaikan. Nah, apabila mengingat kebaikan ini dia itu lewat kata-kata, jadi kita ingat kepada kebaikan, kemudian kita mengekspresikan cara ingatnya itu dengan lisan. Nah, maka dia itu menjadi hamdun istilahan. Apabila yang kita puji itu adalah perbuatan ikhtiari yang baik perbuatan ikhtiari itu sampai kepada kita atau tidak. Nah, itu mahiyahnya. Jadi syukur sama hamdun itu kalau kita bicarakan kayaknya mudah saja ya. Tapi kalau misalkan kita memang masuk kepada mahiyahnya, ini panjang sekali. Sampai kita akan melihat ada nisbah antara hamdun dan syukrun itu sampai belasan. Jadi intinya begini. Tatkala kamu itu ingat kepada kebaikan, siapapun itu kebaikannya, dalam pengertian ada sesuatu yang baik pada sesuatu yang kita ingat. Karena di sini misalkan konteksnya adalah orang tua, misalkan kita itu ingat kepada kebaikan orang tua kita, ada nilai baik pada orang tua kita. Nah, nilai baik ini kan macam-macam tuh, bisa berupa misalkan kecerdasan orang tua kita itu adalah nilai baik, atau kesolehan orang tua kita itu pun nilai baik, atau orang tua kita merawat kita itu pun nilai baik. Nah, ini meskipun sama-sama nilai baik, tetapi dia memiliki dua kualitas yang berbeda. Karena nilai baik yang satu itu tidak kena kepada kita sebagai kenikmatan, nilai baik yang lain itu kena kepada kita sebagai kenikmatan. Maka para ulama itu membedakan antara nilai baik pada orang tua yang mana itu adalah kesolehan misalkan, dan nilai baik pada orang tua yang mana itu adalah merawat kita dari kecil sampai besar. Itu para ulama membedakan tuh. Nah, tatkala para ulama membedakan, karena memang ini pada kenyataannya beda, maka disitulah kita akan bisa memahami perbedaan antara antara syukrun dan hamdun. Di situ kita akan mengetahui perbedaannya. Nah, apabila yang kita ingat ini misalkan adalah kesolehan orang tua kita, kesolehan berarti kan kesolehan itu tidak sampai kepada kita tuh. Itu adalah nilai yang nilai positif, nilai yang baik, nilai yang bagus, yang tadi disebut kebaikan itu pada diri orang tua kita, tapi tidak sampai kepada kita. Kita tidak mendapat nikmat. Tidak ada isolun ni'mah dari segi kebaikan itu kepada kita dari orang tua kita. Kemudian kita ingat seperti itu, kemudian ingatnya itu kita ucapkan lewat lisan. Ya Allah, orang tua saya ini kok soleh sekali begitu. Nah, itu adalah hamdun, pujian, ya, pujian. Karena itu
tidak berkaitan dengan nikmat yang sampai kepada kita. Tetapi apabila kita itu mengingat kebaikannya yang bersifat kena kepada kita, yaitu misalkan kita ingat bahwa orang tua kita ini sudah mendidik kita atau sudah membesarkan kita dari mulai kita itu tidak bisa menjadi apa-apa menjadi seseorang begitu. Kita ingat kepada kebaikan orang tua kita itu, kemudian kita mengucapkannya dengan lisan. Kita katakan begini, orang tua saya ini sudah mendidik saya dari kecil gitu. Kita ucapkan seperti itu karena itu memang bagian dari mengingatnya. Maka itu adalah syukur. Itu adalah syukur. Atau ini bisa lebih luas lagi. Bisa bukan hanya dengan kata-kata, tapi bisa juga dengan perilaku, dengan tindakan. Misalkan kita itu tatkala ingat bahwa orang tua kita ini telah membesarkan kita, ingat kepada kebaikan orang tua itu yang menjadikan kita bergerak untuk memberi kebaikan lagi kepada orang tua. Misalkan kita menyucikan baju orang tua, atau misalkan kita punya rezeki, kita itu berikan kepada orang tua dengan landasan kita ingat kepada kebaikannya orang tua. Nah, itu baru namanya syukur. Nah, jadi itulah syukur. Jadi tatkala misalkan kita itu diperintahkan untuk syukur kepada orang tua, nah syukur kepada Allah nanti kita bahas di dalam video yang lain ya, kalau ada kesempatan begitu, karena di dalam kitab-kitab sudah banyak dibahas. Jadi tatkala misalkan kita diperintahkan untuk syukur kepada orang tua, itu bukan hanya diperintahkan untuk memberi uang atau diperintahkan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada orang tua kita lewat lisan. Tidak sebatas itu, tetapi perbuatan-perbuatan yang timbul dari kita yang berkaitan dengan orang tua itu harus berlandaskan kita ingat kepada kebaikan mereka yang secara langsung timbul kepada kita. Itu baru namanya apa? Syukur. Kalau tidak seperti itu berarti kita tidak memahami perintah Allah. Kalau tidak memahami perintah Allah, bagaimana kita bisa mengerjakan perintah Allah? Nah, makanya wa qalilan ma yashkurun, orang yang bisa bersyukur itu sedikit sekali ya, baik bersyukur kepada Khalik atau bersyukur kepada makhluk. Itu sedikit sekali karena memang mahiyahnya itu sulit difahaminya, lumayan lah begitu ya, agak sulit untuk difahaminya. Nah, sehingga dari sini ya, apabila Kiai Miftahul Akhyar itu kemudian memberikan sana, memberikan pujian yang mana itu bersumber atau asalnya itu daripada Yai Miftahul Akhyar ini ingat kepada kebaikannya Bani Ba'alwi, misalkan mereka itu sudah menjadi wasilah sampainya ilmu kepada kita, kemudian mereka itu sudah menjadi penyebar ilmu, menjadi penyebar Islam misalkan di Nusantara, kemudian ingat kepada kebaikan itu dan mengekspresikan ingat kebaikan yang sampai kepada kita sebagai nikmat, dalam hal ini adalah Yai Miftahul Akhyar. Beliau itu kemudian mengekspresikannya dengan cara membela para Ba'alwi, bersilaturahim kepada mereka, membagi rezekinya kepada Bani Ba'alwi, misalkan begitu ya. Itu adalah syukur. Itu bentuk syukur. Syukur kepada siapa? Ya syukur kepada, katakanlah kalau dalam tasawuf itu bapak ruhani begitu. Nah, apakah nanti perbuatan Kiai Miftahul Akhyar ini menjadi dosa besar begitu? Ya enggak, ini cacat pikirnya Yai Syarifuddin itu di sini. Makanya saya bilang ya, kalau beliau ini memang cerdas, memang pintar, memang memiliki pola pikir yang ajak, gak bakalan masuk PWLS itu, gak bakalan. Udah Yai tobat begitu, terus belajar lagi, ngaji lagi, biar gak kayak gini. Atau mungkin ya sebetulnya beliau itu alim, saya kira ilmunya ada, cuman tatkala masuk PWI, tatkala bareng sama perjuangannya Imad, ilmunya itu hilang. Dan banyak seperti ini ya. Yai siapa kemarin tuh, Marzuki Mustamar seperti itu, Yai Said Akil Siroj juga seperti itu ya. Kalau misalkan Prof Mahfud MD mah udah nggak usah disebutin ya, karena ilmunya agamanya kurang juga begitu. Nah itu, jadi tatkala mereka itu ikutan sama Imad, pola pikirnya jadi sengklek, dan ini bisa kita lihat. Itu yang pertanggungjawaban saya. Makanya misalkan nanti kalau Yai Syarifuddin ini mau berdiskusi tentang hal ini, ayo begitu ya, karena salah kalau misalkan sampai itu mengatakan Yai Miftahul Akhyar itu berdosa besar hanya karena berbuat baik kepada Bani Ba'alwi. Ini bermasalah begitu. Nah, kalau Yai Miftahul Akhyar ini dalam perbuatan itu, dalam pengertian menghargai Bani Ba'alwi bersamaan dengan tidak adanya syukur ya, adamu syukri itu dari apa? Dari lupa saja, tidak ingat kepada kebaikan orang tua kalau dalam hal ini. Karena itu harus yang ikhtiari, yang berkaitan dengan
apa sampainya nikmat begitu, wusulun nikmah, kan harus dengan itu kalau syukur itu. Nanti cara mengekspresikannya beda-beda. Nah, Yai Miftahul Akhyar ini misalkan tidak melakukan hal itu kepada orang tuanya, yaitu dosanya karena itu, karena meninggalkan itu. Dan apakah Yai Miftahul Akhyar itu meninggalkan berbakti kepada orang tua, bersyukur kepada orang tua? Saya rasa hasya wa hasya, ya jauh sekali, gak bakalan beliau itu seperti itu. Jadi sudah salah. Makanya kita dengarkan lagi nih konstruksi berpikirnya ini. Itu semua saya sampaikan dengan sadar, dan itu adalah bagian dari pemahaman saya terkait salah satu isi daripada kitab suci Al-Quran. Nah, itu pemahaman yang salah ya, kitab suci Al-Quran, makanya disebut suci itu harus jauh dari hawa nafsu. Jangan asal aja punya ayat lempar nanti jadi justifikasi begitu. Nah, kemarin juga dilakukan sama siapa? Marzuki Mustamar kan, waktu mengatakan boleh nyebut nyemot itu. Ada-ada aja. Sekarang kiai-kiai kayak gini tuh langsung pola pikirnya itu jatuh-jatuh itu ya. Jadi sudah tidak mustaqim lagi. Ya, sudah banyak itu bahasanya ya awijaj ya. Sudah banyak pengkol belok. Saya adalah manusia biasa yang tentunya banyak ada salah, banyak khilaf. Barangkali di pertemuan tanggal 4 ini, tepatnya di Masjid Keramat Kembang Kuning Surabaya, ada lontaran kata-kata kalimat saya yang mungkin menyinggung ataupun melukai siapapun. Saya memohon maaf lahir dan batin, dan khususnya kepada sahabat-sahabat Ansor Surabaya, tolong bahwa ketua panitia penyelenggara tidak ada kaitannya dengan diri saya. Lalu yang terakhir ini, pesan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Saya usianya lebih tua dari panjenengan, saya kelahiran 74, panjenengan kelahiran 76. Saya harap diimat untuk lebih fokus di kajian ilmiah. Untuk masalah organisasi, mohon maaf diimat, panjenengan pun pernah dipecat dari jajaran lembaga Masjid Masaid PBNU. Sudah ya. Ini apa? Secara ilmu organisasi panjenengan lemah. Nah, ini udah mulai saling cakar, udah saling menjatuhkan itu ya di hadapan umum, yang mana itu adalah junjunannya, junjunan tertinggi dari pembatal nasab, junjunan tertinggi panglimanya PWLS mungkin begitu ya. Itu sudah mulai nih. Ini kita doakan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini kelompoknya Imad ini segera hancur lebur ya, karena tidak ada yang mendoakan seperti itu mungkin. Supaya kita itu bisa kembali berpikir secara jernih, karena orang tatkala sudah masuk kepada kelompok mereka itu sudah tidak bisa berpikir jernih. Contohnya Yai Syarifuddin ini, insya Allah kalau beliau taubat itu dikembalikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing umat menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ngaji tauhid lagi yang benar, ngaji fikih lagi yang benar, ngaji tasawuf lagi yang benar. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.